Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingganya pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk kembali berkumpul di rumah Allah ini. Semoga pertemuan kita ini dilandaskan karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Di antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika benar kalian mencintai Allah, maka kata Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kita banyak yang bakhil ini. Banyak yang bakhil. Di antara yang orang bakhil kata Rasulullah sallam, termasuk bakhil orang yang ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti masuk surga. Sering enggak mendengar hadis ini? Sering ya? Tapi susah enggak untuk menjalankannya? Apakah kita termasuk orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man aba? Kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Ada enggak orang yang enggan masuk surga? Ada enggak? Nyatanya banyak, Pak. Ya. Tentu ya kita bertanya, siapakah orang yang enggan masuk surga? Sebagaimana dahulu juga ditanyakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, apa kata beliau? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Apa artinya tuh? Dan itu artinya? Hah? Barang siapa man ata'ani, barang siapa yang mau taat kepadaku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, maka mereka lah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Banyak ada orang yang enggan? Banyak ada orang yang mau taat kepada Rasulullah? Banyak. Mana lebih banyak orang yang taat atau orang yang tidak mau taat? Cabut lagi. Tadi udah tadi. Ya. Ya. Coba dibandingkan, Pak. Mana orang yang lebih banyak orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang
tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan kita bisa melihatnya? Kapan kira-kira Pak? Hah? Kapan? Di akhirat. Iyalah, di akhirat jelas itu. Di dunia ini bisa dilihat kok. Ya, perbandingan orang yang taat kepada Rasulullah SAW dengan orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya ketika azan berkumandang. Ketika azan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Ya. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Siapa yang mau meraih kemenangan ketika itu? Hanya orang-orang yang datang ke masjid. Ya, ternyata mendatangi masjid ketika azan berkumandang di antara alamat kita akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Ya, kemenangan yang sesungguhnya. Ini untuk mengisi ini nih, selalu lama ini kan? Ya. Berapa saf setiap azan berkumandang terisi saf dalam masjid? Nah, di sini ya penuh alhamdulillah. Tapi kalau di luar sana? Hah? Iya, paling banyak itu satu saf, paling banyak. Iya. Apalagi kalau masjidnya besar. Masjidnya besar, tapi beberapa masjid alhamdulillah sudah mulai banyak orang yang mendatangi masjid ketika azan berkumandang. Ini ya, ternyata banyak orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal mendatangi salat berjamaah, kata Rasulullah SAW, salat berjamaah afdal min, lebih utama dari salat sendiri. Berapa derajat? Hah? Berapa? Iya, 27 darajah. 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Ya. Kalau sholat sendiri dapat 1000. Kalau sholat berjamaah dapat 27.000. Maka akan penuh masjid. Ya. Kalau seandainya di depan masjid itu, ya nak, kalau di rumah kita sholat dapat duit 1.000 rupiah, langsung diberikan pahalanya. Kalau sholat berjamaah, setiap datang ke masjid ada orang yang berdiri di depan pintu masjid. Setiap yang datang dikasih duit 27.000. Penuh enggak masjid? Wah, penuh masjid. Semua orang datang. Ya. Semua orang akan datang ke masjid. Akan tetapi pahala itu tidak sekarang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kapan pahala itu akan diberikan? Nah, yauman turja'una ilallah. Hari di mana semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan kembali kepada Allah. Maka cukup hal ini yang akan menjadi pengingat bagi kita. Ya. Bahwasanya semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian untuk main-main saja di dunia itu? Kita lahir, kemudian kita bisa merangkak, berjalan, kita remaja, dewasa, kemudian kita menikah, punya anak, kemudian tua, meninggal dunia, habis segala perkara untuk main-main saja di dunia ini. Mungkin tidak kita main-main saja di dunia ini? Tidak mungkin. Apalagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam sebaik-baik bentuk, fi ahsani taqwim. Ya. Tidak mungkin Allah menciptakan untuk main saja, tidak mungkin. Sendal saja ada gunanya. Kalau kita ambil sendal kayu itu, tahu sendal kayu Pak? Ya, ini sendal dibuat sama orangnya untuk main-main saja. Maka marah orang tukang buatnya. Ambo membuat itu ada tujuannya. Untuk apa gunanya?
Tangkelek itu? Hah? Untuk apa? Iya, untuk pergi berwudu, bukan untuk melakak kepala orang. Ya. Ada manfaatnya. Kalau seandainya sendal yang dari kayu itu saja yang 5 ribuan itu ada gunanya atau ada tujuannya, apalagi bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini. Ya. Karena nggak ada yang cantik di sini. Kalau ada yang cantik di sini, ya ini bahaya ya. Sebanyak ini para yang ganteng-ganteng di sini kan. Ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena slide-nya sudah muncul, kita lanjutkan pelajaran kita tentang tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita sudah belajar makharijul huruf. Kemudian kita sudah mempelajari rongga mulut, huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut, yakni huruf apa yang keluar dari rongga mulut? Huruf mad, huruf alif, waw dan ya ketika dia berposisi sebagai huruf mad. Apa huruf mad tuh? Apa pengertian huruf mad? Huruf yang menjadikan huruf sebelumnya menjadi panjang. Nah, ini dia. Nah, kemudian al-halq, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Al-halq ini juga huruf-huruf yang termasuk huruf izhar, yakni ketika tanwin atau tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang 6 ini. Mulai dari pangkal tenggorokan huruf A, kemudian huruf H, tengah tenggorokan huruf Ain, dan huruf H, dan huruf Ghain, dan huruf Kha. Nah, ini huruf-huruf yang tempat keluarnya dari tenggorokan. Kita sudah pelajari dan kita sudah juga baca contoh-contohnya. Kita sudah masuk kemarin huruf-huruf yang keluar dari lidah. Huruf-huruf keluar dari lidah berapa jumlahnya? Dari lidah 18 huruf. Ya, 18 huruf. Iya. Jadi huruf tempat keluar huruf yang paling banyak itu di al-lisan, di lidah kita. Ya. Sampai di mana kemarin kita baca contohnya? Hah? Ya. Huruf sampai mana kemarin? Haru. Banyak yang pelupa katanya. Kita lanjutkan ke huruf ora. Kalau tidak salah slide pertama ini udah sampai huruf dha kemarin kan? Ta dan po sudah. Baik. Termasuk huruf yang keluarnya dari al-lisan adalah huruf ora. Di mana tempat huruf ora itu keluar? Dari ujung lidah kita yang bersentuhan dengan gigi seri. Kok gigi seri aja. Iya, ujung lidah kita dengan langit-langit kita, dengan langit-langit yang tengah. Menyusul setelah itu huruf nun. Dan setelahnya huruf lam. Ya, lam itu paling dekat dengan gusi kita. Huruf la di di atas gusi, kemudian na di atasnya lagi, kemudian huruf ro. Ya, hampir sampai di tengah-tengah langit-langit kita. Itu tempat keluar huruf ro. Baik, kita coba baca. Silakan diikuti. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah dulu ya. Ya, biar ini untuk melatih bacaan kita, memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Bukan lebih afdol, tidak. Ya, tidak termasuk sunnah setiap pertemuan baca Al-Fatihah, tidak. Ya, ini untuk melatih, memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Ya, silakan diikuti. Kita baca agar yang lainnya yang masih sibuk juga ikut dengan kita membaca. Semuanya ikut ya. Beri ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
An-Nas lah, agar tidak dikira nanti setiap pertemuan harus baca Al-Fatihah. Ini membuat sunnah baru juga buat kita nanti ya. Surah An-Nas silakan diikuti karena ini surah juga sering kita baca. Hampir setiap sholat kita. Kalau tidak An-Nas, tidak Al-Ikhlas. Itu saja itu surah pilihan itu ya. Surat yang favorit kita senantiasa baca setiap kita sholat ya. Sholat sunnah atau sholat ketika sholat sir ya. Ini biasa ayat ini, surah ini kita baca. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dengungnya Pak, nanti kita pelajari. Al-Khayshum termasuk huruf dikeluarkan al-khayshum ketika nun yang bertasydid digunnahkan, didengungkan. Berapa lama dengungkan? Selama 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal Bapak kalau serius membaca surah An-Nas ini, merasuk ke dalam hatinya, dihayati, tahu pula maknanya, ini sangat besar pengaruhnya terhadap hati kita. Ya, karena ini adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada gangguan pada diri beliau. Nah, beliau pernah juga disihir oleh seorang wanita Yahudi. Pernah dengar ceritanya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 surah. Ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya. Ya. Ini kalau ada aneh rasa badan kita, itu baca doa, baca ayat ini, baca surah ini. Karena sihir itu nyata, Pak. Ya. Nyata adanya, Pak. Nah, ini banyak sihirnya di sini. Nyata, Pak. Dari zaman dahulu sudah ada. Dari zaman Nabi Sulaiman Allah ceritakan, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Ya, Sulaiman tidak main sihir. Ya. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Sulaiman. Akan tetapi yang main sihir itu adalah syaitan. Ya, mereka mengajarkan manusia sihir. Masih ada ya sihir itu sekarang. Apa yang menjadi sihir favorit waktu itu? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Apa yang bisa memisahkan antara 2 orang yang saling mencintai, suami istri yang saling mencintai, bisa dipisahkannya. Untuk apa? Untuk apa coba? Untuk apa, Pak? Hah? Untuk dikawini istri orang itu ya. Nah, itu kerjanya. Jahat. Iya. Bukan pelakor, Pak. Bisa juga pelakor ya. Pengambil laki orang. Kalau pengambil bini orang apa, Pak? Pedikor. Ya. Maka kalau ada kita ilmu-ilmu seperti itu, kita buang jauh-jauh, Pak. Buang, Pak. Ya. Karena itu adalah ajaran syaitan, ya. Ajaran jin, ya. Baik, kita baca huruf Ra.
Silakan diikuti. Coba ro. Sedikit berbeda dengan huruf R kita. Huruf R kita banyak getarannya. Ro-nya orang Arab itu tidak banyak getarannya. Ujung lidah kita itu di langit-langit kita. Ro, ri, ru, r, wah. Nah. Rohima, rijalun, ar-rahmanu, Nah, huruf ro, ini huruf nun. Geser ke depan sedikit, itu huruf nun ya. Nazala, an-nida'u, innal ladzina. Nah, huruf lam. La ya. Ini huruf lam. Ya. Labisa, libasun, halalun. Huruf lam ini jarang salah. Kalau ada orang salah di lam ini keterlaluan ya. Huruf bod. Huruf bod ini tepi lidah serta sekitar gigi geraham atas. Ya. Tepi-tepi lidah kita kiri kanan. Bo, bi, bu, alf. Ya. Bolalatun, bori'un, afun. Huruf ba tidak termasuk huruf qalqalah. Afun. Huruf ya tempat keluarnya bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Ya, i, yu, ai, yabasa, iyyaka, yu'minuna. Nah, huruf shin. Nah, huruf shin ini nanti kita belajar sifat huruf. Di antara sifat istimewa dari huruf shin ini sifat tafasyi, banyak anginnya. Sya, shi, shu, ash, asyaitanu, minasyaitani, asyamsu. Nah, kemudian huruf qaf. Huruf qaf tempat keluarnya bagian lidah paling dalam dan langit-langit mulut yang berdaging. Huruf qaf. Ini huruf qaf untuk lisan yang yang keluar dari lisan yang posisinya paling dalam di lisan, jadi huruf qaf. Qawiyun, qa, qi, u, aq, qara'a, iqra, huruf qa. Kemudian menyusul setelahnya huruf kaf. Kitabun, ka, ki, ku, ak, kitabun, saklihim, kalamun, Benar huruf jim bagian tengah lidah dan bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Ja, ji, ju, aj, jaa, idza jaa nasrullahi, ya, kita lanjutkan dulu Pak ya. Lanjutkan dulu ya.
Huruf-huruf yang keluar dari asyafatan, yakni dua bibir. Ada 4 huruf. Huruf fa, huruf mim, ba, dan huruf waw. Huruf waw di sini maksudnya huruf waw ketika dia berbaris, bukan dia sebagai huruf mat. Huruf fa dari bagian dalam bibir bawah bersama ujung gigi seri bagian atas. Gusi atas kita bersentuhan dengan bibir kita bagian bawah dalam. Fa. Bukan gini ya. Tapi bagian ini. Fa. Fa. Fi. Fu. Af. Ya, kita baca ya. Falyabudu. Falaha. Aflaha. Futiha. Faragha. Faraqa. Furqanun. Faslun. Fauzun. Huruf fa. Huruf waw menggabungkan dua bibir ke depan dengan mengangkat lidah bagian paling dalam. Wa. Wi. Wu. Au. Wajaba. Monyong mulutnya Pak. Wajaba. Waladun. Wadudun. Wakala. Wajabatun. Wahidun. Wa'dun. Wailun. Wasilatun. Ini huruf waw. Kemudian huruf ba. Dengan merapatkan kedua bibir. Ya. Ba. Bi. Bu. Ab. Babun. Bunyanun. Nah, ini juga tidak termasuk dengung ya. Bunyanun. Burhanun. Ibrahimu. Baitun. Bintun. Apa beda baitun dengan bintun? Sama? Baitun dengan bintun. Sama? Artinya apa Pak? Baitun. Baitun rumah, bintun anak perempuan. Ba'irun. Bulghatun. Birrun. Huruf ba mudah insyaallah. Dan huruf mim merapatkan dua bibir disertai dengungan dari rongga hidung. Mim ya, mim. Ini ke hidung. Boleh. Musa. Mudabirina. Muslimuna. Mitsaqun. Mirfaqun. Malaikatun. Berapa panjang itu? Berapa panjangnya tuh? Berapa? 456. Betul ya. Ya pilih lah Pak. 456 mana bisa? Ya. 4 harokat sampai 5. Tidak boleh sampai 6. Ya. Karena huruf alif mad bertemu dengan hamzah. Maryamu. Ya, itu mad wajib. Mad wajib muttasil. Muttaqiina. Muslimatun. Ini huruf-huruf yang keluar dari dua bibir ya. Minimal kita ada bahan lah. Kalau mau Pak nanti mau ngambil file ini saya kirim.
Saya kirim ya. Saya kirim, Ustaz, saya udah mau terjun ke lapangan nih. Ya, ini mau ngajar di kampung saya. Nah, siap terjun ke lapangan Pak? Pengabdian lagi? Ya. Insyaallah. Ya, 1 tahun 2 tahun kita ngabdi lagi. Nah, dapat saya kasih secara gratis nanti. Apa namanya materi ini? Ajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita ya yang ada di kampung kita masing-masing. Target kita adalah menghidupkan musola-musola yang sudah mati, yang sudah angker musolanya. Subhanallah ya. Kita hidupkan Pak. Ya, pengabdian kita itu Pak. Kalau ada Pak, kalau ada yang seperti itu nanti mohon kasih tahu kami. Kami akan support dengan apa? Dengan apa supportnya? Ya, pertama dengan doa, insya Allah. Kemudian apa yang diperlukan di sana, insya Allah kita berikan. Al-Quran, Iqra, kita kirimkan insya Allah. Dimanapun, selagi di dunia. Ya, kalau di akhirat nggak bisa lagi kami kirim ya. Ya, oke Pak ya. Rongga hidung ini tempat keluar huruf yang terakhir, yakni al-khayshum, yakni di rongga hidung. Kapan saja huruf tersebut keluarnya dari hidung, yakni kurang lebih pada 6 keadaan. 6 keadaan. Yang pertama idgham bi gunna. Yang kedua iklab. Kemudian ikhfa hakiki, kemudian gunna musyaddadah, yang kelima idgham mislain, ikhfa syafawi. Ini bahasa Arab semuanya nih. Ada yang tahu artinya Pak? Idgham bi gunna apa artinya? Hah? Idgham itu artinya masukkan. Gunna bi apa artinya? Dengan. Gunna dengan dengung. Masukkan dengan dengung. Apa hurufnya? Ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Iklab. Apa hurufnya? 1. Setiap tanwin atau nun mati bertemu huruf ba. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, samar. Hakiki artinya apa? Ya, benar-benar samar. Kemudian gunna musyaddada, yakni nun dan mim yang bertasydid. Idgham mislain, mim mati bertemu huruf mim. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu huruf ba. Nah, kita baca contohnya. Nah, ini idgham bi gunnah, nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Kita baca, silakan ikuti. Wa may ya'mal. Dengungnya itu di mana keluarnya? Di hidung. Kalau tidak percaya coba tutup hidungnya. Wa may, itu ke hidung, tertutup dia karena memang anginnya itu keluar di hidung. Ada orang juga baca ya, apa namanya, tidak bergetar hidungnya, seperti orang baca wa may, nggak keluar hidung kan? Itu salah berarti. Yang benar adalah anginnya itu keluar di hidung. Wa may ya'mal. Kalau terhenti anginnya ya, terasa getaran di hidung ketika ditutup, berarti kita sudah benar dalam mengeluarkan hurufnya. Fi jannatin wa uyun. Tapi dimasukkan dengan dengung tadi. Tidak ada yang mendengungkan. Tiu, itu dengung. Tiu, ke hidung kan? Ya. Khusus huruf ya dan waw dalam kita mengidghamkannya ada yang harus diperhatikan.
Kalau seandainya mim dan nun itu dimasukkan dengan sempurna, kalau ya dan waw dimasukkan dengan tidak sempurna dan diringankan. Tidak sampai kita bacanya wa mai lah atau jannatiu lah. Tapi diringankan, dimasukkan dengan tidak sempurna. Silakan diikuti lagi. Fi jannatiu wa uyun. Kalau bertemu yang seperti ini didengungkan. Kemudian bertemu dengan mim. Fi dhalalim mubin. Nah, lim itu kayak di hidung dia. Lim, ya kan? Coba tutup hidungnya kalau bisa. Fi dhalalim mubin. Tutup hidungnya. Gak bisa kan? Nah, karena memang tempat keluarnya di hidung. Sempurna ini di hidungnya. Ya. Huruf nun juga. Yauma idzin nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Masya Allah. Ya. Nun mati bertemu huruf ba. Ini iklab ya. Ya. Kalau Bapak ingin tambahan sedikit, bahwasanya dalam membaca iklab itu dan ikhfa syafawi, para ulama kita berbeda. Ada yang mengatakan ditutup rapat, ada lagi yang mengatakan dibuka sedikit. Ya. Dibuka sedikit. Boleh kita baca khabirum bima ta'malun atau khabirum bima ta'malun. Ya, silakan pilih saja Pak ya. Mau dibuka sedikit mulutnya atau ditutup ya. Khabirum bima ta'malun. Khabirum bima ta'malun. Sami'an basira. Qa'iman bil qist. Ini tulisannya ada yang kurang. Muhitun bil kafirin. Ini semuanya ada dalam Al-Quran Pak. Jadi contoh-contoh ini semuanya kita ambil dalam Al-Quran. Nun mati bertemu huruf ta, ja, dan dal. Ikhfa hakiki. Hurufnya banyak Pak. Berapa huruf ikhfa hakiki? 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 3 berapa? 15. Ya 15 hurufnya. Ya. Min turabin. Ya. Min, nah itu di hidung dia. Min, tapi disamarkan kepada huruf setelah nun mati tersebut atau tanwin tersebut. Lidah kita sudah berada di tempat keluar huruf setelah nun mati. Min turabin. Qawlan thaqila. Man jaa bil hasanah
Inda rabbik. Huruf zal. Yatiman za maqrabah. Anzalnahu biqalbin salim. Ghafurun syakur. Ya, semuanya harus ikut ya, semuanya harus ikut. Huruf fa, huruf qaf ya. Sami'un qarib. Min kulli janib. Madza yunfiqun. Qa'an safsafa. Huruf dad. Wa kullan darabna. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wala hum yunzarun. Nun yang bertasydid. Yang berapa hari? Ya. Nun yang bertasydid ya. Innal abrara. Amma man istaghna. Ini tempat keluarnya di mana tadi? Di al-khayshum. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Hah? Kita mau tes bagian guru-guru yang kita sudah tunjuk menjadi guru pendamping ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Ya. Wah, kemarin banyak pertanyaan, sekarang nggak mau lagi bertanya. Ya. 5 menit, Pak. Iya, Pak, silakan, Pak. Bacaan huruf shad dan huruf shin. Shad dan shin. Ya, tempat keluarnya hampir sama, Pak, di al-lisan juga. Nah, tapi huruf shad ini coba di ujung lisan kita. Coba posisinya lihat, Pak. Kalau gambarnya huruf shad ini di bawah, Pak. Ini ya, tempat keluarnya. So. Ini kenapa bubar? Kenapa bubar? Ya. Belum bubar lagi, belum bubar. Ya. Ya. 5 menit lagi ya. Ya. Sabar, Pak. Sabar. Ini Bapak kita bertanya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi beliau. Perbedaan huruf shad dan huruf shin. Shad tempat keluarnya di ujung lidah kita. Dan dia memiliki sifat isti'la, ditebalkan ketika membacanya. So. Coba. So. Ujung lidah apa ya? So. Sli. Su. As. Berbeda huruf shin. Huruf shin tempat keluarnya di tengah lidah kita. Dan dia memiliki sifat tafashi. Sya. Anginnya banyak. Sya. Shi. Shu. Ash. Beda, Pak ya? Nah, insyaallah udah bisa, Pak ya? Ya, barakallahu fiik.
Ya, silakan Pak, kamu sadar. Ini perbedaan huruf. Ya Pak. Yang ada titik tiganya. Yang ini. Yang huruf ada titik tiga ini huruf sh. Yang banyak anginnya itu huruf shin. Ya. Berbeda dengan huruf sa, so. Ya. Ya. Yap. Huruf ain biar tidak keluar dari hidung. Coba tutup hidungnya. Nasta'in. Ya, cara membedakannya Pak, Bapak tutup hidungnya, Bapak latihan dengan membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu ketika panjangnya itu tidak boleh ke hidung. Kebanyakan kita, ya, coba membuktikan dia masuk ke hidung ketika ditutup hidungnya berpengaruh kepada suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ke hidung tuh. Salah. Tapi ain itu tidak boleh ke hidung. Coba perhatikan Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ke hidung tuh. Ya. Kalau berpengaruh berarti ke sedangkan ain tidak termasuk huruf yang keluarnya di hidung. Ya, itu dia Pak. Caranya gitu. Kalau berpengaruh coba masing-masing kita praktekkan. Kalau tersendat bunyinya berarti ke hidung. Nasta'in. Ke hidung itu. Ya. Dia tidak berpengaruh. Nasta'in. Nah. Ya, kita cukupkan. Masih ada Pak terakhir? Hah? Za. Ta mati Pak. Ta mati. Huruf ta tempat keluarnya di al-lisan juga. Tempatnya di lidah kita yang bersentuhan dengan bagian gigi kita, gusi kita yang atas bagian belakang. Ta. Kalau dia mati Ustaz. Hah? Kalau dia mati. Dia mati ada anginnya. At. Kalau di ayat apa Pak? Asal-sini dapat ada urusan kepada kita. Nah, diringankan masuk langsung Pak. Tidak dikeluarkan anginnya. Oh itu. Ya diringan Pak, diringankan. Nanti ada huruf-huruf yang dia tempat keluarnya sama, itu diidghamkan malahan, dirubah hurufnya malahan Pak. Ada idgham naqis namanya. Huruf to bertemu ta, tidak dikeluarkan kolkolanya ahabta. Bukan ahabta Pak ya. Ya. Ya, diringankan Pak. Alam nakhluqkum, qaf bertemu dengan kaf. Tidak dikeluarkan juga kolkolanya, masuk langsung ke kafnya. Ba dengan mim juga. Nanti ada beberapa huruf yang kalau dibaca bertemu dengan huruf setelahnya itu sulit kita bacanya, maka diringankan. Ada kaidahnya insyaallah. Huruf dal mati bertemu dal lagi. Nah, bagaimana caranya tuh? Dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma abadtum. Dal bertemu ta. Bukan abadetum tapi abadtum, masuk ke ta-nya langsung. Itu ada huruf dal yang mati itu kan? Nah, masukkan ke ta-nya. Nah, insyaallah nanti kita akan pelajari pelajaran berikutnya. Tabarakallah wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.